Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas ganjil mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan pada kesempatan ini akan membahas mengenai pemanggangan pada ikan tuna. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yang terdiri dari Dani Oktarian dengan NIM 130119, Ihda Husna Aulia dengan NIM 130093, Amanda Kalila dengan NIM 140141, Alosefa Mahardila dengan NIM 140163. Materi yang akan kami paparkan mengenai pemanggangan pada ikan tuna meliputi pendahuluan, jenis produk pangan, pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Ikan merupakan salah satu sumber makanan penting bagi manusia dan merupakan komponen penting dalam banyak produk makanan alami. Salah satu ikan yang cukup terkenal di kalangan dunia adalah ikan tuna. Tuna merupakan salah satu spesies ikan skombrid yang sangat mendukung perikanan penting di perairan tropis, subtropis, dan subtropis di seluruh dunia, menjadikan salah satu spesies laut yang paling penting secara ekonomi dan sosial secara global. Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan pelagis besar yang sangat bernilai ekonomis. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tuna di dunia dalam bentuk segar, beku, dan juga olahan. Salah satu olahan ikan tuna adalah melalui proses pemanggangan, yaitu merupakan proses utama dalam pembentukan karakteristik produk. Dalam tahap ini terjadi transfer panas dari sumber panas ke dalam ikan. Adanya pengolahan ikan dengan cara pemanggangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan nilai jual ikan daripada dijual dalam bentuk segar begitu saja. Pemanggangan ini juga mempunyai fungsi pengawatan pada ikan daripada dijual dalam bentuk segar. Jenis produk pangan yang digunakan adalah ikan tuna, yaitu merupakan spesies pelagis yang berwilayah jauh, terdistribusi secara luas, dan berimigrasi mengikuti pola arus perairan. Ikan tuna termasuk anggota Tuninae famili Scombridae yang meliputi 13 spesies dan terdiri atas 7 spesies tuna besar dan 6 spesies tuna kecil. Morfologi dari ikan tuna yaitu memiliki tubuh seperti torpedo dengan kepala yang lancip, tubuhnya licin, sirip dada melengkung, dan sirip ekor bercagak dengan celah yang lebar. Di bagian belakang sirip punggung dan sirip dubur juga terdapat sirip-sirip tambahan yang kecil-kecil dan terpisah-pisah. Pada sirip punggung, dubur perut dan dada pada pangkalnya mempunyai lekukan pada tubuh, sehingga dapat memperkecil daya gesekan pada air pada saat ikan sedang berenang dengan kecepatan penuh. Metode yang digunakan pada ikan tuna ini adalah pemanggangan. Pemanggangan yaitu metode pemasakan yang menggunakan sumber panas secara langsung seperti radiasi termal maupun konduksi lain, di mana proses utama dalam membentuk karakteristik produk yang diinginkan. Dan pada saat pemanggangan, transfer panas dan massa yang terjadi selama pembakaran. Pemanggangan dilakukan melalui proses yang lambat dan menggunakan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu atau arang sebagai sumber panas yang tidak langsung. Sehingga keunggulan pada metode pemanggangan pada ikan tuna ini adalah menghasilkan ikan yang beraroma asap, empuk, dan juga cair. Selanjutnya, kami akan masuk ke dalam materi pembahasan. Pada materi pembahasan yang kali ini akan kami bahas, yang pertama adalah pengaruh parameter pemanggangan terhadap kualitas serta mutu dari ikan tuna. Pemanggangan terhadap ikan tuna dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter. Yang pertama adalah suhu. Suhu tinggi akan membentuk kerak pada kulit ikan sehingga menjadi lebih renyah. Selama proses pemanggangan, akan terbentuk lapisan-lapisan kerak pada bagian kulit ikan yang akan memberikan tekstur. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka akan semakin tebal lapisan kerak yang terbentuk. Tekstur terluar akan menjadi lapisan yang paling kering, sedangkan lapisan dalam ikan akan mengandung banyak air sehingga aktivitas airnya akan tinggi. Lapisan terluar akan menjadi penghalang sehingga menghindari keluarnya uap air yang menguap akibat suhu yang tinggi. Hal ini akan menghasilkan efek juiciness dan menambah tingkat kelembutan pada daging ikan. Dapat terjadi perubahan pada warna ikan sama proses pemanggangan juga. Warnanya akan menjadi lebih coklat dan muncul sedikit rasa pahit pada daging ikan. Hal ini disebabkan terjadinya pembentukan pirazin dan piroles, produk hasil dari reaksi Maillard.
Pada medium udara kering, perubahan warna akan mengalami penurunan lebih cepat. Hal ini disebabkan adanya udara yang tersisa di lingkungan pemanggangan. Apabila tidak ada udara dalam media, maka akan menghambat terjadinya reaksi pencoklatan. Yang kedua adalah waktu. Semakin kecil suhu yang digunakan, maka lama pemanggangan akan semakin lama. Ikan yang dipanggang menggunakan suhu rendah akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk matang. Penambahan suhu permukaan pemanggangan akan menciptakan rentang waktu memasak yang lebih besar. Suhu tinggi akan membentuk kerak lebih tebal, dan bagian ini akan memiliki energi panas yang cukup untuk mendorong suhu lebih tinggi dan mungkin terhalang pada pemanggangan suhu rendah. Pengembangan rasa juga berkaitan dengan waktu dan suhu pemanggangan. Yang ketiga adalah kadar air. Kadar air akan mempengaruhi tingkat kelembaban pada daging ikan. Warna merupakan pantulan dari cahaya pada suatu permukaan dan saat dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung. Perpindahan panas dan energi dapat mempengaruhi kadar airnya. Warna pada bagian daging ikan menunjukkan perpindahan kelembaban dari bagian tengah yang dikendalikan dengan memasak ikan hingga suhu akhir yang sama. Kadar protein yang dikandung dalam ikan juga dapat mempengaruhi warna pada ikan. Ikan yang dipanggang dengan derajat suhu tinggi akan mengalami denaturasi protein yang lebih besar, sehingga menyebabkan bagian tengahnya ini mulai memutih. Dan yang terakhir adalah pH. Untuk mendapat warna produk ikan tuna yang bagus, dibutuhkan pH yang optimal. pH rata-rata pada pemanggangan ikan berkisar antara 5,4 hingga 5,7. Apabila pH ikan terlalu rendah, maka warna yang akan dihasilkan lebih cerah. Dengan apabila pH tinggi, maka warna yang dihasilkan lebih gelap. Lama penyimpanan ikan sebelum diproses dengan metode pemanggangan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pH pada daging ikan. Selanjutnya, ada pengaruh teknik pemanggangan terhadap kualitas ikan tuna. Pemanggangan dapat menyebabkan peningkatan sifat tekstur yang mungkin disebabkan oleh kekeringan permukaan ikan yang bersentuhan dengan bagian atas dan bawah peralatan pemanggang yang digunakan. Perubahan tekstur yang biasanya terjadi setelah pemanggangan adalah tekstur ikan yang menjadi lebih empuk. Untuk kandungan vitamin pada ikan, pemanggangan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kandungan vitamin B12, namun pemanggangan dapat menurunkan 50% kandungan vitamin B6 pada ikan. Untuk kadar air di dalam ikan, pemanggangan dapat menyebabkan penurunan kadar air dalam ikan tuna. Penurunan kadar air dalam ikan akan mengakibatkan konsentrasi protein, lemak, dan abu pada ikan yang dimasak juga berpengaruh. Dan yang terakhir ada peningkatan rasa daging ikan. Pemanggangan adalah metode memasak umum yang digunakan untuk meningkatkan rasa daging dan ikan melalui karamelisasi dan Maillard browning. Dari pemaparan materi kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanggangan pada tuna ini dapat membuat ikan tuna mengalami perubahan pada tekstur, kandungan vitamin, kadar air, dan rasa yang disebabkan oleh beberapa parameter seperti suhu, waktu, kadar air, dan juga pH pada bahan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, pemanggangan terhadap ikan tuna ini juga dilakukan untuk memperpanjang masa simpan dari ikan tuna. Proses pemanggangan dapat berpengaruh terhadap karakteristik dari ikan tuna, baik secara fisik maupun kimia. Secara fisik, tadi sudah kita dengarkan juga bahwa dapat terjadi perubahan pada tekstur terluar dari ikan, yaitu ikannya menjadi renyah, namun dalam tekstur dalamnya masih tetap empuk. Kemudian warna yang menjadi mencoklat akibat adanya reaksi Maillard, dan juga rasa yang menjadi agak pahit karena proses pemanggangan ini misal seperti memakai arang atau bahan lainnya. Perubahan karakteristik ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti suhu, waktu, kadar air dalam bahan, serta pH. Perubahan kimia dari pemanggangan diantaranya dapat mengubah nilai gizi seperti menurunkan kandungan vitamin B6,
hingga 50% serta dapat menurunkan bioaksesibilitas. Sekian dari materi yang dapat kami paparkan mengenai pemanggangan ikan tuna. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.